Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai pelaporan segmen dan interim. Eh, Seperti biasa, kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Robika Zoila, yang kedua Muhammad Mazaki, saya sendiri, yang ketiga Fitri Bong Manalu, Pipin Darisna, Intan Julita, dan yang terakhir Kadek Krisna Purnama. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Saudari Intan. Kepada Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama yaitu isu akuntansi pelaporan segmen. Pada tahun 1994, DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan segmen. PSAK sudah merevisi 2 kali, pertama pada tahun 2000 dengan mengadopsi IAS 4 revisi 1997 dan mengubah judul menjadi pelaporan segmen. Kedua, sesuai dengan program konvergensi IFRS, DSAK merevisi PSAK 5 pada tahun 2009 berdasarkan IFRS 8 mengenai segmen operasi. Kemudian PSAK telah menyesuaikan PSAK 5 tentang segmen operasi pada tahun 2014. PSAK 5 mendefinisikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas. Yang pertama yaitu yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Yang kedua yaitu hasil operasi dikaji ulang secara reguler oleh pengambilan keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dilokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Yang ketiga yaitu tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Next. Yang kemudian yaitu informasi tentang segmen operasi. Mendefinisikan segmen dilaporkan, proses penentuan segmen operasi dilaporkan reportable operating segment. Yang terpisah yaitu segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Ambang batas kuantitatif 10%, DSAK menetapkan 3 aturan signifikan 10%. Untuk menentukan segmen operasi mana yang harus dilaporkan informasi secara terpisah. Pengungkapan terpisah tersebut diperlukan untuk segmen yang memenuhi setidaknya salah satu dari pengujian berikut. Baik, ini saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan atas penjelasannya. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Fitri. Kepada Fitri, persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan tentang informasi segmen operasi. Yang pertama yaitu pendapatan yang dilaporkannya dari segmen termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan penjualan atau pengalihan antar segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari seluruh segmen operasi. Yang kedua, jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dari jumlah absolut. Gabungan laba yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang tidak melaporkan kerugian dengan gabungan kerugian yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang melaporkan kerugian. Yang ketiga, memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Next. Selanjutnya yaitu uji pengungkapan komprehensif. Setelah menentukan segmen yang mana dilaporkan berdasarkan
salah satu dari 3 uji 10%. Kemudian perusahaan harus menerapkan uji komprehensif. Uji komprehensif adalah uji pendapatan konsolidasi 75%, uji pendapatan konsolidasi 75%, yaitu total pendapatan dari sumber eksternal oleh seluruh segmen operasi dilaporkan secara terpisah. Setidaknya harus sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasian. Perusahaan pelapor harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Selanjutnya, pelaporan informasi segmen. Pengungkapan khusus yang dilaporkan untuk setiap segmen dilaporkan dijelaskan dalam PSAK nomor 5. Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dan atas aktivitas bisnis di mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang disajikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fitri. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudari Pipin. Kepada Pipin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan. Yaitu yang pertama, informasi umum tentang faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan dari entitas, termasuk dasar organisasi dan jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Kemudian yang kedua, informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi, segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. Kemudian yang ketiga, rekonsiliasi dari total pendapatan segmen. Laba rugi segmen dilaporkan, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas. Kemudian bagian yang C, mengidentifikasi segmen dilaporkan. PSAK 5 juga mengharuskan pengungkapan seluruh entitas mengenai informasi produk dan jasa, wilayah geografis, dan pelanggan utama. Perusahaan harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal yaitu terdapat dua, yaitu yang pertama untuk setiap produk dan jasa atau tiap kelompok dari produk dan jasa sejenis. Kemudian yang kedua, yang dialokasikan kepada negara domisili entitas dan seluruh negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Kemudian bagian yang D, yaitu pelaporan keuangan interim. Laporan keuangan interim yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun menyediakan informasi tepat waktu mengenai kemajuan entitas sepanjang tahun tersebut. Laporan keuangan interim bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, triwulan, atau beberapa triwulan. Banyak perusahaan menyusun laporan keuangan bulanan untuk tujuan manajemen internal. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pipin. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudara Kadek. Pada Kadek, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya, yang E, format laporan keuangan interim dapat dilihat pada gambar. Next. Baiklah, yang selanjutnya permasalahan akuntansi. Pandangan diskrit versus pandangan integral dari pelaporan interim. Yang pertama, teori diskrit pelaporan interim memandang setiap periode interim sebagai periode akuntansi dasar yang harus dievaluasi seakan-akan periode tersebut merupakan periode akuntansi tahunan. Selanjutnya, teori integral pelaporan interim memandang periode sebagai bagian dari periode tahunan. Berdasarkan pandangan ini, pengakuan dan penyesuaian dari pos pendapatan atau beban
tertentu dapat dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai hasil yang diharapkan dari keseluruhan operasi selama 1 tahun. Selanjutnya, pengaturan akuntansi tentang pelaporan interim. PSAK mendasarisasi penyusunan dan pelaporan pada laporan interim laba rugi komprehensif interim. Pengaturan tersebut mengidentifikasi laba rugi dan kerugian biaya atas dasar interim. Pengaturan tersebut juga memberikan panduan untuk perilaku akuntansi atas investasi, pos luar biasa, atau transaksi yang tidak biasa terjadi ataupun tidak sering terjadi, serta liabilitas kontingensi pada laporan keuangan interim. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Kade. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudari Ropika. Kepada Ropika, silakan. Baiklah, yang G standar pelaporan untuk laporan interim laba rugi komprehensif. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan harus diakui dan dilaporkan pada periode diperolehnya dan tidak dapat ditangguhkan ke periode lain untuk menyajikan arus pendapatan yang lebih stabil. PSAK 3 menyatakan bahwa pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan, atau tidak teratur dalam 1 tahun, buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku. Yang kedua, beban pokok penjualan dan persediaan. Beban pokok penjualan umumnya merupakan biaya tunggal yang paling besar dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, biaya dan beban lain-lain. Prinsip umumnya adalah biaya dan beban itu harus dibebankan ke laba rugi interim dalam periode interim, di mana keduanya terjadi. Biaya dan beban lain selain biaya produk harus dibebankan dengan dasar yang sama seperti periode tahunan. Yang terakhir, akuntansi untuk pajak penghasilan dalam periode interim. Perhitungan pajak penghasilan interim menimbulkan suatu permasalahan khusus bagi akuntan karena beban pajak yang sebenarnya dihitung berdasarkan penghasilan untuk keseluruhan tahun buku. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Rupika atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya itu akan saya jelaskan sendiri. Untuk materi selanjutnya itu perubahan akuntansi dalam periode interim. Perubahan kebijakan akuntansi. Dalam kebijakan akuntansi dapat dilakukan oleh sebuah entitas hanya jika perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Adapun penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah ditetapkan. Semua laporan keuangan berikutnya maupun periode interim akan disesuaikan selama dampak perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi atau penerapan saat ini dan prospektif. Perubahan estimasi akuntansi merupakan hasil informasi baru yang telah tersedia untuk entitas. Perubahan ini dilaporkan hanya berdasarkan saat ini dan prospektif. Perubahan pada penyusutan, amortisasi, dan depresi merupakan perubahan atas aset berumur panjang dan aset dan keuangan yang disebabkan informasi baru, seperti pola penggunaan saat ini yang berbeda dengan ekspektasi akan diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan akuntansi. Baik, mungkin itu dari kelompok kami. Maaf jika ada kata yang salah atau sikap kami yang kurang. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.